Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Desvita Bionda, kita akan menyaksikan momen yang akan menjadi awal sejarah baru Indonesia, yaitu pemindahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Dan saat ini kita saksikan bersama iring-iringan dari kirap duplikat sang merah putih dan teks proklamasi yang masih berlangsung. Saat ini rombongan kirap tengah menuju ke arah patung kuda, dan di mana iring-iringan ini diawali dengan penampilan ataupun marching band yang terdiri dari taruna dan taruni Akademi Militer dan juga Akademi Kepolisian. Kemudian iring-iringan dari kirap bendera merah putih ini juga diikuti oleh rombongan dari pasukan berkuda, yaitu dari detasmen kavaleri berkuda. Dan kirap ini tentunya sangat menjadi momen yang spesial dan tentunya bersejarah, di mana juga banyak masyarakat yang menantikan seperti apa prosesi dari kirap sang merah putih ini. Dan kita akan melihat seperti apa suasana langsung di patung kuda. Sudah ada Angelica Devegam di sana. Silakan Angel. Ya, silakan Angel. Bagaimana dengan suasana di patung kuda, Angel? Ya, Desvita dan juga pemirsa, seru sekali, meriah sekali di depan patung kuda Arjuna Wijaya pada pagi hari ini untuk mengiringi kirap sang saka merah putih yang datang dari Monas menuju ke Halim untuk nantinya dikibarkan di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan menarik sekali, Desvita dan juga pemirsa, bahwa warga Jakarta dari seluruh penjuru, dari Jakarta Pusat hingga ke timur, selatan, barat, semua berkumpul di area patung kuda ini untuk melihat bagaimana proses iringan kirap datang dari titik pertama, yaitu datang dari Monas, yang mana pada detik-detik inilah kirap sedang berjalan yang dibawakan, yang mana sang saka merah putih dan juga teks proklamasi ini dibawakan oleh petugas paskibraka pada tahun 2023 menggunakan maung. Maung yaitu adalah alat transportasi buatan pindah dari anak bangsa. Dan jika Anda melihat di belakang saya, begitu banyak warga, dari pelajar, orang tua, ibu-ibu, semuanya berkumpul di sini, lengkap dengan mereka menggunakan pakaian merah putih, kompak menggunakan merah putih untuk menyambut atau mengiringi kirap sang saka merah putih ini. Dan tadi pada pukul 8:06 pagi ini sudah keluar dari titik pertama di Monas, dan saat ini sedang menuju Medan Merdeka Timur untuk menuju ke arah Bundaran HI nantinya, kemudian kemudian di Jalan Gatot Subroto, kemudian hingga menuju ke Cawang, dan juga di Halim Perdana Kusuma. Seperti Anda ketahui bahwa bendera ini adalah bendera duplikat, bendera kedua yang sudah dikibarkan bertahun-tahun lamanya dari tahun 69, Desvita dan juga pemirsa. Namun pada hari ini warga tengah menyaksikan sejarah baru, yang mana bendera duplikat merah putih ini akan dibawa untuk dikibarkan di ibu kota Nusantara. Saya akan coba melihat bagaimana keseruan dari warga yang sudah dari pagi tadi mereka ini datang untuk melihat detik-detik kirap sang saka merah putih ini berjalan dari titik pertama, yaitu di Monas. Kita melihat bagaimana keseruannya, ini sudah terdengar sayup-sayup suara dari drum band yang mengiringi sang saka merah putih ini. Kita melihat bagaimana keseruannya. Halo Ibu, apa kabar? Wah, meriah sekali nih ibu-ibu. Bagaimana pendapatnya, tanggapannya melihat ini kan pertama kalinya atau sejarah baru bahwa akan dibawa nih ke IKN untuk nanti dikibarkan di sana untuk pertama kalinya. Bagaimana perasaan Ibu sebagai warga Jakarta? Wah, luar biasa, seru sekali ya. Excited banget pagi-pagi, bangun subuh kan, udah siap-siap mau lihat kirap bendera.
buat dikibarin nanti tanggal 17 Agustus. Luar biasa sekali sih. Saya terharu nggak Bu? Karena nantinya kan nanti udah nggak dikibarkan di Jakarta Bu. Haru banget, gila. Ini baru pertama kali sih ikut acara kirap bendera ini, Wak. Seru banget sih. Dan harapannya nanti bagaimana Ibu dengan adanya ini kemudian akan 17 Agustusan di IKN lagi bukan di Jakarta? Iya, harapannya sih semoga Indonesia makin jaya ya, makin maju ya, bener. Terus sukses, terus harapannya semoga tiap tahun nih diadain kayak gini. Iya, bener. Semangatnya mana semangatnya Ibu-ibu? Terima kasih. Iya, Delvita dan juga pemirsa, Anda melihat bagaimana keseruannya mereka ini. Memang ini yang dinantikan mereka sejak pagi tadi untuk melihat Sangsaka Merah Putih ini dibawa, dan juga teks proklamasi ini dibawa oleh petugas Paskibraka tahun 2023. Dan ini adalah jika Anda melihat nih, drum band sudah beranjak ke Patung Kuda Arjuna Wijaya untuk menuju ke bundaran Hotel Indonesia. Tampak jalannya sudah disterilkan. Ini Anda melihat petugas Pas Pampres pun juga sudah mulai mensterilkan jalan supaya jalannya dari kirap ini berjalan dengan lancar. Dan Desvita dan juga pemirsa, ini menarik sekali bahwasanya yang iring-iringan drum band ini tidak hanya drum band juga, tapi ada penampilan dari para bapak-bapak dari tentara Indonesia menggunakan pakaian adat begitu ya untuk mengawal perjalanan kirap dari para paskibraka ini untuk bawa bendera merah putih dan teks proklamasi. Ya, untuk diketahui Desvita dan juga pemirsa bahwa saat ini kendaraan yang dipakai untuk kirap itu merupakan kendaraan maung. Nah, ini maung ini merupakan kendaraan taktis atau rantis produksi anak bangsa dari PT Pindad. Nah, ini maung ini pertama kali nih digunakan untuk pertama kalinya untuk khusus kirap ini. Nah, urut-urutannya jika Anda lihat di layar kaca ini, mungkin dari depan memang terlihat ada drum band, yang mana drum band ini anggotanya dari Taruna, Akademi, TNI, dan juga Polri. Kemudian pasukan berkuda di belakangnya ini terdiri dari detasemen kavaleri berkuda, lalu ada SPM Pol, ada sweeper, walpan, pas pampres, petugas pas pampres, kemudian ada kepala sekretariat presiden juga turut mengiringi ajudan presiden dan juga waltupol. Dan pemegang bendera seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah petugas Paskibraka tahun 2023, yaitu Kacina Uzora dari Kalimantan Tengah, dan teks proklamasi ini oleh Kela Purnama dari Sumatera Selatan. Ya, mereka adalah Purnama Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023. Nah, ini tadi mereka berhenti sejenak tepat di Patung Kuda Arjuna Wijaya untuk memberikan pertunjukan nampaknya ini kepada para warga yang memang sudah menyempatkan waktu mereka di Sabtu pagi ini untuk menyaksikan kirap yang memang sudah digaungkan begitu ya oleh Pemprov DKI Jakarta dari satu pekan sebelum kirap ini berlangsung. Pertunjukannya menarik sekali, Desvita dan juga pemirsa. Ini adalah bentuk kemeriahan dan sukacita melepas Sangsaka Merah Putih untuk kali pertama akan dikibarkan di ibu kota Nusantara. Dan seperti diketahui juga bahwa bendera merah putih ini adalah bendera merah putih yang duplikat, begitu. Ini adalah bendera merah putih kedua yang telah berkibar sejak tahun 1969. Yang mana bendera pusaka terakhir yang diraju sendiri oleh Ibu Fatmawati itu berkibar dari tahun 68, kemudian dari tahun 69 sampai dengan tahun terakhir ini adalah bendera kedua merah putih, dan nantinya bendera yang akan berkibar di IKN ini adalah bendera ketiga. Begitu ketat sekali pengawalan dari aparat petugas, dari aparat TNI, Polri, dan juga Pas Pampres untuk mengiringi perjalanan kirap gini ya. Begitu, Desvita, mereka akan melaju menuju ke, nampaknya ini melewati jalan Medan Merdeka Barat, karena dari arah Medan Merdeka Selatan ini dibelokkan ke kiri. Kami sudah berada di jalan Medan Merdeka Barat ini untuk melihat
perjalanan dari para iring-iringan kirap ini, Deswita dan juga pemirsa. Dan menariknya ada berbagai macam hiburan, Deswita dan juga pemirsa, untuk melepas kepergian sang pusaka ini menuju ke IKN, yang mana memang untuk perjalanan kirap ini akan akan melewati berbagai titik, salah satunya di Patung Kuda Arjuna Wijaya ini memang sudah dari pagi ini melantunkan tembang tradisional karena ada panggung hiburan di situ. Tidak hanya di Patung Kuda Wijaya, tapi juga ada di Taman Pandang Istana, Bundaran HI, Universitas Atmajaya, dan kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma yang juga akan didirikan panggung hiburan untuk menghibur para warga DKI Jakarta yang pagi ini telah menyempatkan waktunya untuk melihat iring-iringan kirap ini. Dan Anda melihat sini bahwa satu persatu mobil yang mengiringi Sang Saka Merah Putih ini sudah beranjak gitu, dan saat ini tengah berhenti untuk persiapan beranjak menuju ke Bundaran HI. Masih dalam tahap persiapan, Deswita dan juga pemirsa. Diawali dengan gerakan dari drum band Taruna. Oke, dan penuh sekali warga DKI Jakarta ini yang melihat atau menyaksikan iring-iringan kirap, baik dari anak kecil sampai dengan orang tua. Ini nampaknya rasa-rasanya cukup mengharukan karena sudah berpuluh-puluh tahun bendera merah putih pada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini dikibarkan di istana mereka. Namun pada tahun ini di HUT RI ke-79, Sang Saka Merah Putih ini akan dikibarkan di Ibu Kota Nusantara. Ini dia, jika Anda lihat, ada dua petugas yang telah membawa bendera Sang Saka Merah Putih dan juga teks proklamasi. Begitu cantik, begitu manis mereka. Bisa menyaksikan juga bagaimana warga menyambut mereka dengan diiringi oleh bendera-bendera. Tadi juga ada PJ Gubernur DKI Jakarta yang juga turut menyapa warga di jalan. Satu persatu mobil iringan para pejabat ini melewati patung kuda untuk menuju ke Bundaran HI dan mengikuti rute selanjutnya menuju Halim Perdana Kusuma. Dan untuk nantinya setelah iring-iringan ini selesai melewati titik-titik yang sudah ditentukan, ada sejumlah rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh petugas kepolisian lalu lintas supaya perjalanan atau mobilitas dari warga DKI Jakarta ini tidak terganggu atau tidak menimbulkan kemacetan berarti di wilayah yang sudah dilewati prosesi kirap ini. Ya, dan iring-iringan di patung kuda ini sudah berakhir, Deswita dan juga pemirsa. Namun warga nampaknya masih antusias untuk melihat penampilan dari tim Taruna yang sedang menggelar aksi drum band. Oke, Angel. Ntar
lewati. Saat ini kan kita sudah melihat di layar bahwa iring-iringan dari kirap Sang Merah Putih ini sudah mulai berjalan dari titik awal, yaitu dari patung kuda yang selanjutnya akan menuju ke Bundaran HI. Ini iring-iringan ini apakah masih sama dengan iring-iringan yang dari Monas menuju ke patung kuda, termasuk ada marching band dan lain-lainnya, Angel? Dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa. Ya, dan saat ini kita juga masih melihat pemirsa di layar duplikat dari Sang Merah Putih tengah dibawa menggunakan mobil rantis maung yang dimana pembawa duplikat bendera pusaka adalah Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah, Purna Paskibraka 2023, dan pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama, Purna Paskibraka 2023 dari Sumatera Selatan. Dan ini yang menjadi istimewa adalah bahwa kendaraan rantis maung ini merupakan buatan dari anak bangsa PT Pindad. Dan ini untuk pertama kalinya mau digunakan spesial untuk kirap Sang Merah Putih. Terlihat juga di lokasi antusias dari masyarakat menyambut dari iring-iringan kirap Sang Merah Putih ini. Dan mereka juga memperlihatkannya dengan menggunakan pakaian ataupun kostum juga merah putih yang melambangkan jiwa nasional masyarakat Indonesia. Dan saat ini juga kita melihat ini merupakan pertunjukan dari marching band yang dibawakan oleh taruna-taruni dari Akademi Militer dan juga Akademi Kepolisian yang tadi juga mengiringi dari Monas menuju Patung Kuda, dan mereka juga masih menghibur untuk masyarakat yang sudah hadir tentunya sejak pagi di kawasan Monas maupun Patung Kuda untuk melihat seperti apa iring-iringan dari Sang Merah Putih. Dan saat ini iring-iringan dari Sang Merah Putih sudah mulai mendekati titik selanjutnya, yaitu Bundaran HI, dan masih ada juga masyarakat yang terus mengiringi ataupun berada di sepanjang jalan untuk menyaksikan seperti apa kirap Sang Merah Putih yang menjadi sejarah baru Indonesia, di mana nantinya sang duplikat merah putih ini akan dikibarkan untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024. Dan saat ini juga ada pasukan berkuda dari Detasmen Kavaleri Berkuda. Masih kita saksikan bersama duplikat Sang Merah Putih dan teks proklamasi dibawa menggunakan kendaraan rantis maung menuju Bundaran HI Jakarta. Dan ini dia baik, setibanya dari rombongan kirap Sang Merah Putih ini di Bundaran HI, sejumlah petugas juga melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di mana kendaraan yang melintas dihentikan sementara agar kirap dari Sang Merah Putih ini bisa melaju tanpa hambatan. Dan tentu saja masih kita lihat bersama banyak sekali masyarakat Indonesia dari penjuru Jakarta, Jabodetabek yang mungkin sudah hadir sejak pagi untuk menyaksikan seperti apa kirap Sang Merah Putih yang saat ini masih berlangsung dan saat ini sudah tiba di area Bundaran HI yang kemudian nanti juga akan berlanjut menuju ke Jalan Gatot Subroto, Cawang hingga di titik akhir yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya, ini dia sudah tiba di wilayah ataupun di kawasan Bundaran HI Jakarta. Masih terlihat pemirsa antusias dari masyarakat yang sudah menunggu sejak pagi berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan kirap Sang Merah Putih, tentunya yang menjadi sejarah awal baru untuk Indonesia, di mana bendera duplikat dari Sang Merah Putih ini akan dikirimkan dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur yang kemudian nanti pada 17 Agustus 2024 akan dikibarkan untuk pertama kalinya di Istana Negara IKN.
Ya, iringan kirap Sang Merah Putih ini akan melalui rute ikonik di kota Jakarta. Sekali lagi pemirsa, yaitu dimulai dari Monas, melalui Jalan Merdeka Barat, menuju Patung Kuda, kemudian Sarinah, Bundaran HI, lalu Jalan Gatot Subroto menuju Cawang, hingga ke titik akhir di Bandara Halim Perdana Kusuma, yang kemudian nanti Sang Merah Putih ini akan diterbangkan menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Dan jika tahun-tahun sebelumnya bendera merah putih dan teks proklamasi ini dibawa dari Monas langsung ke Istana Merdeka, maka di tahun ini prosesi kirapnya menjadi lebih panjang ini pemirsa. Dari Monas, iring-iringan tersebut menuju Jalan Tamrin, Bundaran HI, sekali lagi Jalan Gatot Subroto Cawang, hingga Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan kemudian akan diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Ya pemirsa, diperkirakan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi ini tentunya akan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang kurang lebih sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah di hari yang sama. Yang nantinya bendera ini akan diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Paskibraka untuk dikibarkan di Istana Negara IKN pada 17 Agustus 2024. Dan akhir kata saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.